Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita masuk ke materi baru ya tentang persamaan kimia. Apa sih persamaan kimia? Persamaan kimia adalah persamaan yang menyatakan perubahan materi dalam suatu reaksi. Nah, pada persamaan kimia ini, jumlah atom-atom sebelum reaksi atau reaktan harus sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi atau produk. Yang artinya, jumlah atom pada reaktan yang di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan reaksi atau yang disebut dengan produk. Nah, jadi apa sih itu reaktan dan produk? Reaktan adalah zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah yang bereaksi. Jadi reaktan ini adalah zat yang bereaksi yang letaknya berada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan produk adalah hasil reaksi yang letaknya berada di sebelah kanan tanda panah. Jadi reaktan itu di sebelah kiri tanda panah, sedangkan produk yang di sebelah kanan tanda panah. Selain reaktan dan produk, kita juga harus tahu istilah indeks dan koefisien. Apa itu indeks? Indeks adalah angka yang berada di belakang suatu zat. Sedangkan koefisien adalah angka yang berada di depan suatu zat. Nah, pada koefisien reaksi, angka yang ditetapkan agar jumlah atom-atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan tanda panah. Nah, jadi gunanya koefisien ini adalah untuk menyetarakan agar jumlah atom yang di sebelah kiri tanda panah sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan tanda panah. Nah, namun jika koefisien bernilai 1, maka angka satunya tidak usah kalian tulis. Jadi angka yang ditulis pada koefisien itu adalah dari 2 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya persamaan kimia setara. Persamaan kimia setara adalah persamaan kimia yang sudah mempunyai koefisien yang sesuai. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sama seperti yang tadi. Jumlah atom yang di sebelah kiri tanda panah harus sama dengan jumlah atom yang berada di sebelah kanan tanda panah. Oke? Nah, bagaimana sih caranya melakukan penyetaraan persamaan kimia? Yang pertama, kita harus menentukan jumlah atom-atom yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Contohnya, kita harus menghitung jumlah atom C di sebelah kiri dengan jumlah atom C yang di sebelah kanan. Apakah jumlahnya sudah sama atau belum? Kalau sudah sama, berarti dia termasuk setara. Artinya jumlah yang di kiri sama dengan jumlah yang di kanan. Namun, jika belum sama jumlahnya, maka harus kita lakukan penyetaraan. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Yang kedua, memberikan koefisien untuk tiap senyawa atau setiap zat pada persamaan kimia sehingga persamaan kimia tersebut setara. Jadi kita memberikan koefisien atau angka berada di depan zat. Koefisien itu kan tadi angka yang berada di depan zat dengan angka yang sesuai agar jumlahnya sama. Nah, dalam melakukan penyetaraan reaksi ini ada 2 cara, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung. Bagaimana sih caranya untuk melakukan penyetaraan reaksi kimia secara langsung maupun tidak langsung? Nah, jadi kalian perhatikan ya videonya baik-baik agar kalian dapat mengetahui bagaimana cara melakukan penyetaraan reaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanya ya. Tolong jangan kalian abaikan video ini karena ini ilmu insya Allah bermanfaat buat kalian untuk kedepannya. Oke? Jadi kalau kalian belum paham, silakan ditanya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ada 2 cara dalam melakukan penyetaraan reaksi kimia, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Apa perbedaannya? Pada secara langsung, kita hanya mengalihkan angka di depan suatu zat
atau dengan koefisien yang sesuai agar jumlah atom yang di sebelah kiri sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. Namun kalau misalnya dia secara tidak langsung, dia menggunakan sistem substitusi atau nanti memasukkan angka-angka yang telah tertera, ya. Kita lihat nih yang pertama. Setarakan persamaan reaksi di bawah ini secara langsung, di mana reaksinya adalah C2H4 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas setimbang menghasilkan CO2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk gas. Jadi ini kan di sebelah kiri tanda panah nih. Ini sebelah kiri tanda panah, yang ini sebelah kanan tanda panah. Nah, yang ini berarti reaktan. Yang ini adalah reaktan, yang di sebelah kiri kan tanda panah, sedangkan ini adalah produk, yang di sebelah kanan tanda panah. Nah, yang pertama, kita harus menentukan dulu jumlah atom yang di sebelah kiri dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ada atom C, atom H, dan atom O. Yang di sebelah kanan juga ada atom C, atom O, dan atom H. Jadi ada 3 atom di sini ya. Ada C, H, dan O. Nah, kalian lihat kan ini angka 2, angka 4, di sini 2, di sini 2, di sini 2. Nah, angka yang di belakang satu zat inilah yang dikatakan sebagai indeks. Jadi yang 2, 4, 2, yang ini 2, yang ini 2, itu adalah indeks, angka yang berada di belakang suatu zat. Nah, kita lihat ya, di sini C2, berarti C-nya ada 2. Di sini C-nya ada 2. Ada 2 C-nya. H-nya ada 4. H4 kan, berarti jumlah H-nya ada 4. Oke. Di sini O2, berarti jumlah O-nya ada 2. Di sini C doang nih, C. 1 kan tidak ditulis tuh, angka 1 tidak ditulis, berarti C-nya hanya 1 di sini. C cuma 1. O di sini ada 2. Oke. H-nya ada 2. Oke. Kita lihat lagi. O di sini ada 2. Di sini O-nya ada 1. Ya kan? Jadi 2 tambah 1, 2 tambah 1, berarti O-nya ada 3. Oke. Atom C di sebelah kiri ada 2, atom C di sebelah kanan ada 1. Sama nggak jumlahnya? Berbeda kan? Yang di kiri 2, yang di kanan 1. Berarti tidak setara atom C-nya, karena berbeda jumlahnya. Kita lihat H-nya. H yang di sebelah kiri ada 4. H yang di sebelah kanan ada 2. Jumlahnya pun berbeda, berarti belum setara. Kita lihat O-nya. O-nya di sini 2. Yang di sini 2 ditambah 1, berarti jumlahnya 3. Berarti O yang di sebelah kanan itu jumlahnya 3, sedangkan yang di kiri hanya 2. Berarti tidak setara. Nah, reaksi C2H4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O ini adalah reaksi yang belum setara karena jumlah atom yang di sebelah kiri tidak sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. Jadi bagaimana cara melakukan penyetaraan reaksinya? Nah, kalau yang secara langsung, kita buat lagi nih ya di bawah. Kita buat lagi C2H4 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas setimbang menghasilkan CO2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk gas. Nah, kita lihat di sini. Ini kan tadi 2 kan? Di sini 2, di sini 1. Nah, kita ambil yang besar. Supaya sama-sama 2, yang mana yang dikalikan? Supaya atom C yang di sini 2, yang di sini C-nya juga 2, maka kita harus melakukan perkalian dengan koefisien. Jadi kan di sini 2, di sini 1. Nah, berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 2? Dikali 2 kan? Maka di sini kita tulis angka 2. Oke? Kita lihat di sini. Ini kan koefisiennya 1 nih. 1 kan tidak ditulis. 1 kali 2, 2. Yang ini 2 kali 1, 2. Berarti C-nya sudah pas 2 kan? Nah, kita sekarang lihat H-nya. H di sini 4. H di sini 2.
Nah, kita lihat yang paling kecil. Yang paling kecil kan 2 kan. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Oke? Kita lihat di sini. Hanya kan udah 4 nih. 4. Yang di sini kan 2 kali 2, 4 jumlahnya. Udah pas kan? Nah, kita lihat O-nya. O di sini kan tadi 2. O di sini, kita lihat di sini kan ada nih angka 2. Kalikan. Indeks sama koefisien dikalikan ya. 2 kali 2, 4. Yang di sini 2 kali 1, 2. Berarti 4 tambah 2, 6. Nah, di sini ada 6, sedangkan di sini ada 2. Kita kalikan yang kecil. Di sini kan yang paling kecil nih 2 kan. 2 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3. Berarti kita kalikan di sini dengan angka 3. Sehingga didapatlah, kita lihat ya, C di sini kan 2. C di sini 2. C di sini 2 kali 1, 2. Sudah setara? Sudah kan? Yang di kiri 2, yang di kanan pun 2. Yang ini H yang di sebelah kiri 4. Ini 4 kan? H yang di sebelah kanan 2 kali 2, 4 juga. Sama kan? 4 sama 4 hanya. Berarti sudah setara. Yang di kiri 4, yang di kanan juga 4. Nah, sekarang yang ini 3 kali 2, 6. Ya kan? Yang di sini 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Yang di sini 2 kali 1, 2. Jadi 4 tambah 2, 6. Ya kan? 4 tambah 2 hasilnya 6. Jadi udah pas ya. C di sini 2, C di sini 2, H di sini 4, H di sini juga 4, O di sini 6, O di sini juga 4 tambah 2 hasilnya 6. Jadi secara langsung itu kita lihat nih jumlah yang di kiri dengan jumlah yang di kanan. Udah sama atau belum? Kalau belum, kita ambil yang paling kecil. Sama seperti tadi kan. Nih, C-nya 2, di sini C-nya 1. Kita ambil yang paling kecil. Jadi 1 dikali berapa yang hasilnya 2? Di sini hanya perkalian ya. Dan yang diletakkan itu berada di depannya. Yang diletakkan itu di depan-depan seperti ini, tidak boleh di tengah-tengah angkanya. Oke? Ini seperti ini tadi. Ini kan 4 tadi kan. Di sini 2. Kita ambil yang paling kecil, berarti 2 kan. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 4? Berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, kita tulislah di sini 2. Seperti itu. Nih, tadi O-nya kan 6 tuh kan. O-nya 6. Ini kan tadi O-nya 6, 4 tambah 2, 6. Berarti di sini tadi kan cuma O2 gitu. Nah, berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3. Nah, kita tulis angka 3 tadi seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya secara langsung dia hanya melakukan perkalian aja. Kita harus bisa mengira dikali berapa ya supaya sama. Nah, itu. Kalau secara langsung itu kita harus bisa memprediksi dikali berapa supaya hasilnya sama. Oke? Kita masuk yang kedua. Nah, ini AL dalam bentuk S ini solid, padatan, ditambah HCl menghasilkan AlCl3 ditambah H2. Nah, Al di sini kita lihat ya, ini reaktan kan? Ini reaktan. Yang ini produk. Oke. Nah, Al di sini jumlahnya cuma 1, kan? Koefisiennya 1, indeksnya juga 1. H di sini jumlahnya juga 1. Cl di sini jumlahnya juga cuma 1. Oke. Al di sini jumlahnya 1. Cl di sini jumlahnya berapa? 3. Lihat, Cl3 berarti jumlahnya ada 3. Di sini H2 berarti jumlah H ada 2. Kita lihat lagi. Al di sini 1. Al di sini 1. Sudah setara? Setara. H di sini 1, H di sini 2, setara? Enggak setara ya kan? Cl di sini 1, Cl di sini 3, setara enggak? Enggak. Jadi kita harus melakukan penyetaraan reaksi. Kita tulis lagi tuh reaksinya. Al dalam bentuk solid ditambah HCl dalam bentuk aquos menghasilkan AlCl3 dalam bentuk aquos ditambah H2 dalam bentuk gas. Nah, ingat ya, dalam penyetaraan reaksi yang
Atom H dan atom O itu belakangan ya. Atom H dan atom O itu belakangan dalam melakukan penyetaraan reaksi. Oke, ingat ya. Atom H dan atom O itu dilakukan belakangan dalam penyetaraan reaksi. Kita lihat Al di sini 1, Al di sini 1. Jadi tidak perlu kita ganggu ya. Di sini Cl-nya 1, di sini Cl-nya 3. Ya kan? Di sini Cl-nya 1, di sini Cl-nya 3. Supaya sama, kita kalikanlah yang 1 ini. 1 dikali berapa yang hasilnya 3? Berarti 1 kali 3 kan? Nah, kita tulislah di sini. 3. Oke? Nah, kita lihat lagi. H di sini 3. Ya kan? H di sini 3, H di sini 2. Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya 3? 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi 2 kali berapa ya yang hasilnya 3? 2 dikali 3 per 2. Boleh ya pecahan? 3 per 2. Gini kan? 3 per 2 dikali 2. Ini kan 2 nih. Nih kan? Kan dia dalam perkalian. Koefisien sama indeks dikali kan? 3 per 2 kali 2 hasilnya 3. 2 sama 2 coret ya kan? Hasilnya 3. Nah, seperti itu. Jadi boleh ya, boleh dalam bentuk pecahan. Yang penting dia setara. Nah, Bu, kami nggak mau lah, Bu, pakai pecahan kayak gini. Boleh, kalian kalikan gini. Kalau kalian tidak mau bentuk pecahan, kalian kalikan saja dengan penyebut dengan angka yang di bawah ini, kalikan aja. Ini kan 2 kan, berarti kalikan 2. Nah, jadi 2 kali 1, ini kan 1 nih, koefisien nggak ditulis. 2 kali 1, 2, jadi 2 Al. Ditambah 2 kali 3, 6, berarti 6 HCl. Menghasilkan 2 kali 1, ini kan 1 nih nggak ditulis. Berarti 2 kali 1, 2. 2 Al, Cl 3 ditambah 3 per 2 kali 2, 3 H2. Oke, sekarang kita lihat. Al di sini 2. Al di sini 2 juga kan? Sama. H di sini 6. H di sini 3 kali 2, 6. Cl di sini 6 kali 1. Kan di sini cuma 1 ya. 6 kali 1, 6. Yang di sini 2 kali 3 nih. 2 kali 3. 2 di sini, ini 3. 2 kali 3, 6. Jadi udah pas ya. Al2 hanya 6. Di sini hanya 6. Cl-nya 6. Cl-nya juga 6. Nah, jadi kalau dia penyetaraan reaksi secara langsung, kalian tuh harus memprediksi kali berapa ya ini supaya sama yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Oke? Jika ada pertanyaan, nanti silakan kalian tanya. Kita lanjut ke materi yang kedua yang secara tidak langsung. Nah, sama halnya seperti secara langsung, secara tidak langsung ini juga kita harus bisa tentukan jumlah atom yang di sebelah kiri dengan jumlah atom yang di sebelah kanan, apakah sudah setara atau belum. Nah, kita lihat di sini ada atom C, ada atom H, dan atom O. Kita tulis dulu ya. Atom C, atom H, dan atom O. Ini kita tulis seperti ini. Nah, kita lihat. C di sebelah kiri. Ada 2 kan. Nah, mohon maaf saya lupa. Pada secara tidak langsung, penyetaraan secara tidak langsung ini, kita misalkan koefisien itu dengan A, di sini A, ini B, ini C, ini D. Jadi koefisien itu dilambangkan dengan huruf abjad ya. A, B, C, dan D. Jadi di sini koefisiennya A, di sini koefisiennya B, di sini koefisiennya C, di sini koefisiennya D. Kita lihat yang C. Yang C dia ada 2 kan, dan di koefisien A. Berarti 2 kali A, 2A. Nah, di sini nggak ada C, di sini nggak ada C ya, cuman ini doang ya C-nya ya, ini nggak ada. Berarti kan ini tanda panah nih. Tanda panah itu kita anggap sama dengan. Nah, di koefisien C ada nggak atom C-nya? Ada kan? Ini kan atom C-nya. Atom C-nya cuma 1 nih. 1 kali C, C. Di D nggak ada ya. Di D tidak ada atom C. Jadi kita lanjut. Atom H.
Atom H di koefisien A ada 4. 4 kali A, 4A. Ini atom H ya, ini atom H. Di B tidak ada H, oke, tanda panah berarti sama dengan. Di C tidak ada atom H. Di D, nah di D ada 2 nih, ada 2. Berarti 2 kali D, 2D. Oke. O di A nggak ada, di B ada. Di B ada 2 dia kan, berarti 2 kali B, 2B. Sama dengan di C ada 2 dia, ini kan O2, berarti 2 kali C, 2C. Nah di D juga ada O, 1 kali D, D, berarti ini kan tanda tambah nih. Kita tulis juga tambah D. Jadi 2A sama dengan C untuk atom C, untuk atom H 4A sama dengan 2D, untuk atom O persamaannya 2B sama dengan 2C tambah D. Nah, setiap koefisien A itu dimisalkan 1. Ingat ya, koefisien A itu dimisalkan 1. Misal koefisien A itu 1. Oke, nilai A itu 1 ya. Ingat, nilai A itu 1. Nah, kita lihat persamaan yang ada A-nya. Nah, ini kan di atom C ada A-nya nih. 2A sama dengan C. Kita masukkan ke persamaannya. 2A sama dengan C. Berarti 2, nilai A-nya kan 1. 2 kali 1 sama dengan C. 2 kali 1, 2 sama dengan C. Berarti atom C sama dengan 2. Nah, ada lagi nggak di sini yang A? Di sini ada kan A. Jadi A sama dengan 1 dimasukkan ke persamaan 4A sama dengan 2D. Berarti 4 A-nya 1 sama dengan 2D. Berarti 4 kali 1, 4 sama dengan 2D. Berarti D sama dengan, pindahkan 4-nya di atas, 4/2 sama dengan 2. Nah, berarti nilai A-nya 1, C-nya 2, D-nya 2. Sekarang yang belum nilai apa? Nilai B. Ya kan? B-nya ini ya. B-nya ini. Di sini ada C, ada D. Berarti C sama dengan 2 dan D sama dengan 2 juga. Kita masukkan ke persamaan 2B sama dengan 2C ditambah D. Berarti 2 dikali C-nya 2 ditambah D-nya juga 2. 2 kali 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Ya kan? Ini kan 2B, 2B, 2B. Berarti B sama dengan 6/2. Hasilnya 3. Nah, maka didapatlah nilai A sama dengan 1. Ya, maka nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 2. Nanti kita tinggal masukkan ke sini. Berarti kan tadi A-nya 1 ya. A-nya 1 berarti tetap ya. Ini tetap C2H4 dalam bentuk gas ditambah B-nya tadi. B-nya 3. Berarti 3O2 dalam bentuk gas timbang menghasilkan C-nya 2. Berarti 2CO2 dalam bentuk gas ditambah D-nya 2 juga. Berarti 2 dikali 2H2O. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau dia secara tidak langsung, kita lakukan persamaan seperti ini ya. Nah, tadi kan kita udah lihat yang secara langsung ya. Kita samakan apakah hasil dari secara langsung sama dengan secara tidak langsung. Di sini kita dapat tadi secara langsung C24 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Secara tidak langsung yang kita dapat adalah C24 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Nah, sama ya hasilnya. Sama ya, di sini koefisiennya 1, di sini juga koefisiennya 1. Sama. Di sini O-nya koefisiennya 3, ini juga koefisiennya 3. CO2 koefisiennya 2. Di sini juga koefisiennya 2. H2O koefisiennya 2. Di sini juga koefisiennya 2. Jadi secara langsung maupun secara tidak langsung itu sama hasilnya. Namun kalian usahakan kalian pahamilah dua-duanya.
baik secara langsung maupun tidak langsung, karena biasanya ada juga soal yang ditentukan kalian itu harus mengerjakannya secara langsung ataupun tidak langsung. Oke? Kita lanjut yang contoh kedua. Di sini ada AL ditambah HCl menghasilkan AlCl3 ditambah H2. Sama seperti tadi, misalkan ini A, kemudian ini B, ini C, ini D. Di sini ada atom Al, H, dan Cl. Kita tulis ya. Atom Cl, atom H, dan atom Al. Kita lihat Al di sini pada koefisien A, Al-nya 1. Jadi 1 kali A tetap ya. Kemudian B tidak ada, tanda panah itu kita anggap sama dengan. Di C Al-nya juga 1 ya. Di C Al-nya 1 berarti 1 kali C, C. Yang Cl ada di B. Di B dia cuma 1. Maka 1 kali B sama dengan di sini 3 kali C, 3C. Oke. H, di H juga ada B. Kan H-nya cuma 1, jadi 1 kali B. Di C tidak ada H, di D ada H. 2 ya H-nya, jadi 2 kali D, 2D. Nah, tadi ketentuannya, misal A sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan yang ada A-nya. Ini ya, A sama dengan C. A sama dengan C. Tadi nilai A 1 kan? Nilai A-nya 1, berarti 1 sama dengan C. C sama dengan 1. Oke, kita lihat persamaan yang ada C-nya. Ini. Ya kan, C sama dengan 1. Berarti C sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan B sama dengan 3C. Berarti B sama dengan 3 kali 1, karena C-nya kan 1. Ini kan C-nya 1. Berarti B sama dengan 3. Nah, kemudian B sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan yang ada B-nya. Nih ya, B sama dengan 2D. B sama dengan 2D, B-nya 3 sama dengan 2D, maka D sama dengan 3/2. Maka kita dapatlah hasilnya A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 1, D sama dengan 3/2. Nih ya, kita dapat hasilnya ini ya. Nah, kita masukkan ke sini. A tadi 1 kan? 1 tidak usah ditulis dalam koefisien, angka 1. B-nya tadi 3, berarti 3 HCl dalam bentuk aqueous menghasilkan C-nya 1. Nah, kalau dia koefisien 1 tidak perlu kita tulis. Jadi AlCl3 ditambah D-nya 3/2 nih ya, D 3/2. Jadi 3/2 H2. Nah, kita lihat di sini Al-nya 1, di sini juga Al-nya 1, H-nya di sini 3 karena kan di sini 1 ya indeksnya. 1 kali 3 3. Ini 3/2 kali 2 hasilnya 3. Kalau masih bingung gini ya, 3/2 dikali 2. 2 sama 2 coret, hasilnya 3. Jadi H di sini jumlahnya 3. Cl di sini indeksnya kan 1. 1 kali 3 3, di sini juga 1 kali 3 3. Jadi Cl-nya jumlahnya 3. Sudah setara ya. Nah, sekarang kita cocokkan nih sama yang tadi kita dapat nih. Nah, yang ini yang secara langsung. Secara langsung di sini Al, di sini juga Al, di sini 3 HCl, di sini juga 3 HCl, di sini AlCl3, di sini juga AlCl3, yang di sini 3/2, yang di sini juga 3/2. Namun sama ya seperti tadi, kalau kalian tidak mau pecahan,
maka bisa kalian kalikan saja dengan angka yang berada di bawahnya. Oke, sampai sini dulu materi kita. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.